Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistara mahamuma siajaran, jala masih paingotan marhite-hite akka edde pesalmen, edde puji-pujian, dohot edde partodion, eddehon hamuma debata di bagasan rohamuna, marroha hamauliateon. Perkataan Kristus dengan kekayaannya diam di antara kita. Perkataan Kristus itulah firman Tuhan yang dianugerahkan bagi kita, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Yesus Kristus menghendaki orang percaya bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi jadilah sebagai pelaku firman Tuhan. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya sama saja dengan orang bodoh. Sementara orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Bagaimana menyimpan firman Tuhan, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran, teguran, dan mazmur pujian. Dan ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, sekolah minggu, atau pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu orang percaya menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Namun titik berat dari ketiganya adalah hati yang sukacita menyanyikan dengan mulut memuji Tuhan. Kita hendaknya memuji Tuhan seiring dengan hati yang bersyukur bermazmur memuji Tuhan. Saat bersatu hati bermazmur memuji Tuhan, pada saat yang sama juga kita menerima pengajaran dan nasihat teguran dari isi mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Dengan demikian, nyanyian rohani sepatutnya adalah yang dapat dipahami orang dengan pengertian manusia. Karena itu, teruslah berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Orang-orang yang mengucap syukur dapat beribadah dengan segenap hati. Ucapan syukur membuka hati kita bagi damai sejahtera Allah dan memungkinkan kita untuk mengenakan kasih. Orang-orang yang tidak puas terus-menerus menghitung apa yang salah dengan nasib mereka dalam hidup. Untuk meningkatkan rasa syukur kita, buatlah apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Gunakan itu semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Minggu sebelum beribadah, hentikan kebiasaan terburu-buru. Sebaliknya, ambillah waktu untuk merenungkan alasan-alasan untuk mengucap syukur. Tetapkan hari Minggu sebagai hari ucapan syukur, sebagai hari menyatakan iman dan pengharapan kita. Rayakanlah kebaikan Allah bagi kita dan mintalah di dalam doa semua yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari berikutnya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami senantiasa dipenuhi dengan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, dan perkataan Kristus yang senantiasa menuntun kami, menolong kami, membentuk hati kami menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.